Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Nah, pada video kali ini yuk kita coba bahas dampak kebijakan free float terhadap nanti pergerakan harga saham ke depan. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan bahwa Bursa Efek Indonesia akan menerapkan free float yang baru efektif sih Oktober, tapi mulai bulan Juli sudah disosialisasikan. Nah, kita coba baca beritanya dulu ya. Jadi kurang lebih memang Bursa Efek akan memberlakukan perhitungan free float yang akan berefek terhadap pembobotan ulang indeks yang ada di pasar modal secara bertahap. Nah, mungkin free float sendiri apa ya? Jadi saya coba jelaskan. Yang pertama kita lihat dulu data bursa. Di sini kan memuat salah satunya market cap. Nah, pertama perhitungan dasar indeks itu kan memang berasal dari market cap ya, di mana market cap dari jumlah saham beredar dikalikan dengan nilai pasarnya. Nah, sebagai contoh misalkan Unilever. Saat ini market cap-nya 196 triliun. Nah, 196 triliun ini berasal dari keseluruhan pemilikan dikalikan dengan harga sahamnya. Mungkin saat ini di level 5.100, 5.200. Nah, sekarang kepemilikan saham Unilever itu kurang lebih dipegang oleh pengendali sebesar 85%. Dan publik itu 15%. Nah, yang dimaksud dengan free float adalah tadinya dihitung secara keseluruhan atas 30 tambah 5 ya, sekitar 37-38 juta lembar lah. Nah, sekarang yang akan masuk ke dalam pembobotan indeks itu hanya yang ada di publik, yaitu sebesar 5,7 miliar lembar saham. Kabar baik atau kabar buruk? Nah, bagi saham-saham yang kepemilikan publiknya kecil, tentu itu kabar buruk. Karena nanti pembobotannya akan lebih rendah lagi. Dan itu nanti mungkin berdampak terhadap tekanan jual jangka pendek. Nah, mungkin tadi saya baca-baca ada yang menarik ya. Sebentar. Jadi sambil tunggu. Nah, jadi kurang lebih mungkin gini teman-teman. Apa? Ya, dalam pemberlakuan free float pemegang saham big cap mungkin harus waspada gitu ya. Kenapa? Karena memang ya tadi yang seperti yang saya bilang di awal bahwa saham-saham big cap yang memiliki free float kecil. Free float itu adalah jumlah saham yang tidak dihitung dengan saham pengendali. Nah, seperti contoh itu tadi Unilever gitu ya. Dengan asumsi kepemilikan saham yang dihitung tadinya total 100% menjadi hanya 15% karena yang dihitung hanya publiknya aja. Tentu ini akan merugikan dan nanti akan berdampak terhadap pembobotan ulang indeks gitu. Nah, maksudnya pembobotan ulang itu apa? Jadi yang tadi misalkan indeks itu kontribusi Unilever nih sebesar misalkan tadi mana Bursa Efek. Aduh, agak lambat nih. Nah, misalkan market cap Unilever itu berkontribusi terhadap 2,7% indeks ya. Dengan kata lain, kalau misalkan yang lain itu nggak naik, saham-saham yang lain nggak naik, dan Unilever itu naik 10%, nah secara nggak langsung indeks itu naik 2,7% gitu kurang lebih kontribusinya ya. Jadi kontribusinya Unilever terhadap indeks itu 2,7%. Nah, bayangin teman-teman kalau nanti free float ini diberlakukan. Nah, saham-saham yang kepemilikan publiknya kecil itu akan berdampak negatif di mana nanti kontribusi saham Unilever terhadap indeks turun lebih rendah dari 2,7 gitu. Nah, tadi saya nemu artikel dari risetnya Mirae bahwa kurang lebih ada 30 saham yang berdampak. Tapi nggak semua saham juga turun, ada yang naik seiring dengan kepemilikan publik yang tinggi. Nah, ini contohnya ya, misalkan BCA
porsi free float-nya 45,3, bobot di indeks saat ini 11,3%. Nah, bobot barunya turun jadi 9%, gitu, turun 2,3%. Gitu ya. Nah, kurang lebih kayak tadi mana? Ini 11.3 kan datanya nih Juni ya. Nah, BRI justru akan terjadi kenaikan 1,6% jika free float ini diberlakukan. Telkom juga naik, BMRI naik. Nah, tadi ini saya bilang Unilever turun. Karena kenapa? Saham yang dimiliki publik itu kecil. Nah, memang sih saham-saham seperti Bank BRI, Telkom, BMI, Bank Mandiri, nah itu kepemilikan publiknya seingat saya di atas 30% gitu, tapi nggak nyampe 50% karena mayoritas masih dipegang oleh BUMN. Nah, jadi mengacu pada data-data ini ya, ini risetnya Mirai Asset ya dari Pak Haryanto. Nah, kurang lebih sih yang saya lihat memang kebijakan free float ini nanti akan merugikan saham-saham yang free floatnya kecil. Salah satu saham-saham dengan free float kecil adalah saham-saham yang bergerak di sektor consumer good. Nah, jadi ke depan mungkin teman-teman hindari dulu sektor consumer good. Hindari dulu sektor consumer good dikarenakan bukan dari sisi fundamental ya, tapi murni dari sisi kebijakan free float yang dinilai nanti kontribusinya akan turun. Kontribusi saham tersebut terhadap indeks akan turun. Jadi bukan karena fundamental, tapi murni karena kebijakan yang baru nanti akan diterapkan. Nah, mungkin sambil lihat-lihat dalam beberapa bulan ke depan, karena free float sendiri rencananya baru akan diterapkan Oktober, tapi mulai bulan Juli sudah disosialisasikan. Jadi itu dulu teman-teman. Ya, jangan lupa bagi yang berminat untuk diskusi dan lain-lain bisa mungkin kita komen di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.